Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi min arwahi ya abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wa a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim wal ulama'il 'amilin wa masyayikhina fid din khususan laruhi musannif fi hadzal kitab Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa ila arwahi jami'ul ta'ala fi jazirati Jawa Jakarta wa usuli mafhum ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina khalatina wa aqribaina wa astiqaina wa liman lahu haqqun alaina wa ila arwahi amwati hadhil qaryah minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadu abaru fi qawli la min huwa la na'ami. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama ibadah, sama-sama mempelajari kitab-kitab Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, yaitu kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan banyak ilmu, keberkahan dan kemanfaatannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada malam hari ini masih tentang tanda-tanda hari kiamat, dan masih banyak Pak ya. Masih kurang lebih ada 4 lembar lagi, masih panjang. Makanya dari awal saya katakan bahwa informasi tentang tanda-tandanya hari kiamat itu bisa menimbulkan dua opsi pemikiran atau 2 hasil ijtihad.
Yang pertama mengatakan kiamat sudah dekat, yang kedua mengatakan kiamat masih jauh. Tinggal bagaimana kita bersikap atau menyikapi hal ini dan bagaimana cara berpikir kita. Paling tidak benar untuk kita, ya syukur bisa menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Jadi kalau ada dua pandangan yang berbeda belum tentu salah. Yang beda dengan kita belum tentu salah. Bisa jadi dua-duanya benar. Hanya saja yang berbeda adalah sudut pandangnya. Sama dengan melipat kertas. Kertas itu kalau dilipat jadi 4, tentu saya dan Bapak berbeda cara melipatnya. Nah, perbedaan itu bukan suatu kesalahan, tapi hanya beda cara saja. Ya, sama dengan juga ketika kita beda rasa, yang satu mengatakan lama, yang satu mengatakan sebentar. Sama-sama duduk 2 jam, tapi yang satu merasakan lama, yang satu merasakan sebentar. Itu yang benar yang mana? Menurut Bapak yang benar yang mana? Dua-duanya benar ya. Padahal dua-duanya punya pendapat yang berbeda. Yang berbeda itu situasinya dan kondisinya, waktunya sama. Nah, di dalam tanda-tanda hari kiamat juga kita pasti berbeda dalam pandangan dan dalam sikap. Baik, kita lanjutkan pada paragraf berikutnya, bahwa tanda-tandanya hari kiamat itu diantaranya adalah wa minha, kata Hadratus Syekh mengutip hadis dari Imam Tabrani kemudian disanadkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu an, kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta yatafasadun nas tasaqudal bahaim fitur. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga banyak manusia yakni saling berbuat kerusakan di jalan, terang-terangan berbuat kerusakan, persis seperti berbuat kerusakannya hewan-hewan ternak. Berbuat kerusakan itu katakanlah bisa jadi makan atau ngambil, bukan miliknya tapi diambil, dimakan. Berbuat kerusakan itu bisa jadi tawuran, Pak. Ya, coba Bapak kalau lihat hewan, ya ketemu dengan apa disebutnya mangsanya atau apa disebutnya. Kalau ayam jantan ketemu ayam jantan kan berantem, itu bukan mangsa, apa namanya, itu lawan ya. Ya, ketemu lawannya atau ketemu mangsanya tidak takut siapa-siapa, tidak takut pada majikan, tidak takut pada orang. Pokoknya kalau ketemu berantem aja. Atau kalau mangsa ya dimangsa. Nah, nanti menjelang hari kiamat itu manusia begitu, Pak. Ketemu ejek-ejekan berantem, ketemu ejek-ejekan tawuran, gara-gara perempuan tawuran. Udah terjadi belum seperti itu? Udah, tinggal siap-siap saja. Nah, saya juga menyampaikan bahwa kiamat itu kan ada 2 macam. Kiamat bagi diri kita, kiamat bagi yang lain. Paling tidak kiamat bagi diri kita. Artinya kalau orang udah seperti itu kiamat, Pak. Udah nggak bakal selamat tuh kiamat. Kiamat terkecilnya ya ditangkap polisi. Ya, kiamat terbesarnya neraka, karena siapa yang membunuh orang Islam, yang membunuh orang Islam, ya, barang siapa yang membunuh orang Islam maka Allah ancam dengan neraka jahanam, khalidina fiha. Dosa besar, membunuh itu dosa besar. Dan anak muda yang suka tawuran, kita bisa pastikan dia udah berhenti ngaji. Kalau masih ngaji nggak bakal tawuran, Pak. Ya, udah nggak bakal ada di sini nih yang hobi tawuran, nggak ada. Bisanya mereka tawuran karena udah nggak ada hobinya di masjid, di majelis taklim. Jadi kalau ingin selamat anak-anak kita biar nggak tawuran, ya arahkan ke masjid, arahkan majelis taklim. Kalau ngomelin sendiri nggak bakal didengar, Pak. Orang tua sekarang lebih takut pada anaknya. Orang tuanya yang takut, bukan anaknya. Ngomelinnya takut. Lebih baik suruh ngaji. Ngerokok biarin, yang penting ngaji.
Karena ada tuh di pesantren tuh anak kecil usia SD apa lulus SD suruh pesantren udah doyan ngerokok, dibeliin rokok sepuasnya sama bapaknya, yang penting mondok katanya. Jadi di pondok tuh ngerokok mulu. Jadi coba aja lihat videonya, ada tuh anak kecil di pondok ngerokok. Itu sehari habis 3 bungkus Pak. Dan rokoknya bukan rokok ecek-ecek. Yang penting mondok katanya gitu. Iya lebih baik begitu daripada itu tadi ya. Nggak punya guru. Guru hanya di sekolah saja. Di sekolah hanya bisa menyampaikan pelajaran. Udah keluar sekolah ya udah nggak bisa terpantau lagi. Tapi kalau guru ngaji ada semacam ikatan batin. Lebaran, soan, ya. Kalau ada masalah mau nikah datang dan lain-lain. Nah begitu. Jadi salah satu tanda hari kiamat di antara hadisnya mengatakan bahwa ada manusia. Kalau sudah banyak terjadi manusia yang kalau ketemu dengan tadi mangsanya atau lawannya berantem, mudah tawuran, itu tanda kiamat. Berikutnya lagi, wa minha, dan diantaranya la tafna hadhil ummah, tidak akan rusak fana umat ini hatta yakumar rujul, sehingga seorang laki-laki menggauli ilal mar'ah pada seorang wanita. Fayabtari suha, maka kemudian keduanya atau dia menggauli atau menggelar semacam tikar fitorik di jalan. Fayakunu khiyaruhum yaumaidin mayyaqul, di antara mereka yang baik-baiknya mengatakan law warainaha wara'a hadzal haid, kita ngumpet di tembok ini, di balik tembok ini. Jadi ada hadis Pak, ini hadis riwayat Imam Abu Ya'la dari sahabat Abi Hurairah. Jadi di akhir zaman itu orang berzina nggak malu-malu. Kalau masa sekarang itu kan divideokan, disebarkan, kita nggak malu. Pamer paha, pamer kemaluan tuh nggak malu sekarang. Tapi masih di dunia maya atau di video. Nanti akhir zaman itu kayak binatang Pak, udah nggak malu-malu pinggir jalan gitu. Bukan hanya ciuman yang melakukan itu, menggauli, berzina. Bukan di tempat-tempat yang tersembunyi lagi. Sebaik-baik mereka, kata Nabi, itu yang punya malu, kita di balik tembok saja gitu, atau di semak-semak. Itu yang baiknya tuh. Itu tuh tergolong baik. Baik bukan berarti selamat saat itu, karena sebaik-baiknya keburukan ya tetap aja buruk. Ya, sebaik-baiknya maksiat tetap saja maksiat. Ditambah lagi hadis berikutnya, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tujadal mar'ah, hingga didapati seorang wanita naharon di siang hari, tunkahu, yaitu dijima, digauli atau dijinahi, wasatat torik, di tengah jalan. La yungkaru dzalik, tidak diingkari lagi, hal itu tidak diingkari lagi. Alhamdulillah disusukan nggak ada ya. Barangkali di dunia negara sekuler sudah terjadi Pak. Barangkali ya, kalau alam ya. Nggak malu-malu jadi tontonan gitu. Fayakunu amsaluhum, dan yang sama seperti itu yaumaidin, pada hari itu, alladzi yaqul, di antara yang terbaiknya mengatakan law nahyataha anit tariq qalilan. Jadi yang menutupi, artinya bersembunyi dari jalan itu sedikit. Yang banyak malah yang terang-terangan di jalan. Fadzalika fihim mislu Abi Bakrin wa Umar fikum. Yang seperti itu tuh kalau di zaman Nabi seperti sahabat Abu Bakar dan Umar keutamaannya. Berarti sangat buruk sekali Pak. Sangat disebutnya, sangat rusak sekali mental manusia. Ya dulu beberapa tahun, ya 5-10 tahun yang lalu kan, begitu flyover Pasar Rebo jadi kan banyak tuh pasangan muda-mudi pada ya di atas, di motor, pelukan gitu, jadi tontonan, ada yang sampai kelihatan dari belakang pantat dan lain-lain ya. Itu yang seperti itu di zaman dulu nggak ada Pak. Nggak ada, orang sangat malu orang dulu itu ya.
Jatuh cinta aja disembunyikan, pura-puranya nggak jatuh cinta padahal sangat cinta sekali pada seorang wanita. Kalau sekarang kayak saya nih Pak, sering Pak nangkep anak pacaran di dalam kelas tuh. Karena ada CCTV ya, bocah pacaran, tangkap di sidang gitu. Jadi mereka merasa memiliki, yang lain walaupun banyak teman dicuekin, ya nggak malu-malu gitu. Nah, berarti kalau begitu semakin ke sana pasti akan terjadi seperti tadi yang dianalisa Rasul. Jadi berzina di tengah jalan tuh udah nggak malu-malu. Mungkin barangkali di bis bisa terjadi, di lift, ya, di lift gitu, di mana-mana lah. Namanya orang cinta ngebet, lalu nggak ada iman, ya tinggal kesempatan yang ada. Udah gitu undang-undangnya nggak ada lagi, karena suka sama suka, ya udah, jadi nggak ada yang salah. Yang larang justru yang salah, membatasi hak asasi manusia. Jadi yang melarang justru yang salah. Jadi begitu keadaan akhir zaman. Ya mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari seperti itu ya. Wa minha di antaranya lagi. Ini ada 3 hadis yang hampir sama, cuman redaksinya berbeda. Ma rawat Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu an. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abi Umamah radhiyallahu an. Kata Nabi, wa hatta tamurrul mar'ah, hingga suatu ketika seorang wanita lewat alal kaum, atas kaum. Sendirian nih wanita nih lewat nih. Enggak ada pendamping. Fayakum wahaduhum. Lalu di antara kaum itu ada yang berani, kalau sekarang kan sweet-sweet ya. Kalau nanti di akhir zaman itu bukan sweet-sweet, Pak, disamperin, ditarik, ya dikerjain di situ. Gitu. Fayarfa'u bidzailiha. Kemudian dibuka sletingnya, diangkat roknya, kama yarfa'u dzambil najah, persis seperti perbuatan kambing. Begitu. Najah, ya najah itu kambing. Fa yaqulu ba'dhum, sebagian mereka mengatakan di antara merekanya nih, ala wa ra'aitaha wa ra'al haid. Ayo kita ngintip dari balik dinding. Oh begitu. Jadi kalau mungkin itu yang terbaiknya begitu, yang enggak baiknya ya nonton depan. Wa huwa yauma idzin fihi mislu Abi Bakri wa Umar, yang seperti itu tuh yang mengerjakan di balik dinding itu, bersembunyi di semak-semak, itu termasuk sebaik-baik mereka saat itu. Nah, jadi 1 2 3 hadis ini hampir sama, cuma redaksinya berbeda, diriwayatkan oleh imam hadis yang berbeda. Ya sama dengan kalimat Nabi yang sangat populer. Jadi salah satu tandanya hari kiamat adalah yudharuz zina. Jadi menyebarnya perbuatan zina. Wa minha, dan diantaranya lagi di antara tanda-tandanya hari kiamat, la taqumus saa'ah hatta tanakkarul qulub. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga terjadi hati kita sesama kita saling mengingkari, saling tidak percaya di antara kita. Sudah mulai tumbuh bintik-bintik benih-benih ketidakpercayaan di antara kita. Jamaah dengan ustadz, ustadz dengan ustadz, rakyat dengan pejabat, ya, jabat sesama pejabat, politisi dengan politisi, itu mulai tidak percaya, saling tidak percaya. Wa takhtalifal aqawil, dan saling berselisih pendapat. Wa yakhtaliful ikhwan minal ab wal fid din, dan yang paling parah lagi adalah antara anak dengan orang tua beda pendapat. Bahkan yang lebih parah lagi, pendapat yang berbeda itu dalam urusan agama. Orang tuanya misalnya sukanya tahlilan, anaknya sukanya membid'ahkan. Itu Pak. Ya tinggal bagaimana bisa kita menghentikan, mencegah, ya, atau katakanlah hati-hati dari sekarang, itu tergantung kita kepada anak kita. Makanya kalau dalam hal ini, kalau kita punya ajaran atau punya pandangan tentang madhab Syafi'i misalnya,
ya hati-hati jangan sampai anaknya masuk mazhab yang lain. Ya, bukan berarti belajar mazhab yang lain nggak boleh. Kalau belum siap nanti bisa beda pendapat, bisa bertengkar. Kalau sama-sama sudah tinggi ilmunya sih nggak bakal ada masalah, Pak. Beda pendapat biasa. Ya, tidak sampai beda sikap. Yang tidak boleh itu beda pendapat lalu menimbulkan beda sikap, saling benci, saling tidak negor, ya, tidak memberikan kesempatan, itu yang parah. Hadis riwayat Imam Dailami dari sahabat Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Yang berikutnya lagi, wa minha la taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta tutakhadul masajid qanatir. Sampai masjid dijadikan ladang harta. Masjid dijadikan ladang harta. Maksudnya berangkat ke masjid bukan karena cinta, tapi karena ada harta. Maksudnya harta itu dunia, Pak. Dunia itu apa? Ada pujian, itu dunia. Dunia itu apa? Ada karena jabatan, ada pujian, mengharap upah. Ya. Jadi datang ke masjid bukan karena cinta, tapi karena pekerjaan, karena upah. Atau karena itu tadi, ya, pengen mendapatkan pujian dan lain-lain. Itu tanda-tanda hari kiamat. Jadi sudah semakin jarang orang berangkat ke masjid karena cinta. Itu di akhir zaman. Makanya fala yasjudalillah, mereka datang ke masjid tidak menyembah Allah di dalamnya. Tapi yang disembah adalah kepentingannya. Makanya orang-orang seperti ini, Pak, ya kalau udah berhenti, ya udah nggak bakal lagi ke masjid. Misalnya jadi pengurus, katakanlah pengurus masjid. Ya berangkat ke masjid karena jadi pengurus. Begitu nggak jadi pengurus, berangkat ke masjid berarti dia ke masjidnya bukan karena rogbah atau cinta. Ya. Dan bukan hanya orang awam, Pak, terjadi juga pada kiai. Ada di antara kiai yang seperti itu. Maksud saya gini, ada orang yang ditunjuk jadi imam, dikiaikan, aktif. Nah, beberapa periode kemudian si imam ini sudah dinonaktifkan, ganti imam yang lain. Udah nggak ke masjid lagi nih imam nih. Berarti kan ke masjidnya karena jadi imam. Tuh, begitu tuh. Karena sesuatu, iya, bukan karena Allah. Nah, hati-hati tuh. Ini yang lebih parah lagi ada pada diri ustadz yang begini nih. Apa disebutnya, merasa nggak diorangkan lagi. Kenapa nggak masjid lagi? Orang-orang udah nggak lagi sama saya. Nggak diustadkan lagi. Ya nggak usah diustadkan, berangkat ke masjid ya karena Allah saja, kan gitu harusnya. Nah, itu contoh pada ustadz, contoh pada pengurus kayak tadi lah. Contoh pada yang lainnya ya karena karyawan. Kan banyak, Pak, kayak Masjid Atin, kayak Masjid Istiqlal. Itu mereka semangat ke masjid karena memang ada upahnya. Begitu nggak ada upahnya udah nggak berangkat lagi ke masjid. Ya. Dan itu mulai tahun kapan? Wallahu alam, mulai tahun kapan ada begitu tuh? Karena zaman dulu tuh nggak ada yang namanya di masjid itu diupah, nggak ada. Bagus-bagus saja orang tidak nerima tidak mengharap tidak niat mencari upah, tapi diupah. Nah, selama diupah itu jangan sampai tergoda tuh karena upah. Karena dari awal juga niatnya memang menghidupi masjid karena perhatian kita, perhatian warga, perhatian jamaah. Gitu. Kan ada juga di antara kita yang nanti kalau udah pensiun, saya mau jadi ini aja, di marbot. Maksudnya melihat kemuliaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bukan karena melihat upah, bukan, tapi karena melihat kemuliaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang rela menjadi marbot masjid. Jadi marbot masjid itu mulia, Pak. Ya, asalkan jangan salah niat.
Mulia sekali memberikan masjid, memberikan minum begini tuh. Dari awal Nabi Ibrahim itu menjamu para tamu yang datang ke Masjidil Haram, itu beliau berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Terus kemudian silih berganti turun-temurun sampai kakeknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka dapat gelar penjaga Ka'bah itu bukan hanya memegang kunci, tapi juga melayani jamaah haji yang datang. Mampir. Jadi dimuliakan yang mampir tuh. Ya tentu kalau sekarang sih tidak sekedar mampir, ya pulangnya ngamplopin, mungkin begitu Pak. Sehingga kemuliaannya untuk memuliakan tamu diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu yang mengerti seperti ini yang ngaji, kalau yang nggak ngaji ya nggak ngerti. Bedanya tipis masalahnya, sama dengan kayak saya nih, ya kan? Saya kan statusnya katakanlah diupah lah, dikasih penghargaan dari Masjid An-Naim, tiap pulang dari ngajar diamplopin kan begitu Pak ya? Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Bahkan menurut madhab Syafi'i yang berhak justru yang ngajar agama, Pak, yang berhak kalau minta upah tuh yang ngajar agama, karena kepentingannya bukan hanya sebatas dunia. Tapi dalam pandangan ulama-ulama tertentu, ulama-ulama muqarrabin terutama ya, mereka melihat jangan-jangan nggak dapat upah akhirat ini, karena di dunianya sudah dikasih. Wah, mereka takut tuh seperti itu tuh. Takut sekali. Duh, saya sudah diupah, nanti malu saya kalau di sana menuntut upah. Sampai-sampai kemudian kalau nanti kita bertanya, mana upah saya ngajar ya Allah? Kata Allah, kan sudah dibayar. Tuh, Pak. Nangis mereka seperti itu. Ya Allah, akhirnya banyakin sedekah gitu, ya. Bukan justru mencari-cari itu di situ ladang usaha, ladang upah. Jadwalin saya dong, khotib. Karena melihat ada upah. Banyak yang terjadi sekarang. Saya waktu di Uswatun jadi pengurus, banyak Pak, lebih dari 3 orang begitu nyari-nyari itu. Justru sama saya nggak dijadwalin ya begitu. Jadwalin saya dong. Sama saya udah nggak dijadwalin yang seperti itu. Justru yang nggak minta saya cari, yang nggak minta enggak. Lalu wa hatta yab'atsal gulam asy-syekh baridan bainal ufuqain. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga ada seorang anak kecil atau anak muda yang berani nyuruh-nyuruh orang tua. Ya, nyuruh-nyuruh orang tua. Ya, apakah orang tuanya orang tua kandung? Ya bisa jadi, atau orang tua karena memang dia karyawannya, bawahannya, ya nggak segan-segan nyuruh-nyuruh itu, padahal usianya lebih muda. Kalaupun memang karyawannya harusnya kan bahasanya yang sopan, yang merendah gitu. Pak, mohon maaf, tolong ya ambilin ini kan begitu. Tidak sekedar Pak, ambilin itu. Nah, gitu. Itu namanya songong kalau bahasa kita. Jika sudah terjadi banyak kesongongan, tuh akan cepat hari kiamat. Minimal kiamat pada orang yang songong itu. Ya, maksudnya kiamat tuh adalah rusak jiwanya. Wa hatta yablugha tajir bainal ufuqain fala yajidu ribhan. Dan tidak akan terjadi hari kiamat hingga seorang pedagang mencari keuntungan tapi tidak mendapatkan keuntungan. Ya, kenapa? Mencari keuntungan tidak dapat keuntungan karena keuntungan yang sesungguhnya adalah keberkahan. Banyak pedagang maksudnya yang didapat hanya keuntungan dunia, tapi sebetulnya adalah itu kerugian karena mereka banyak sumpah, banyak nipu. Nah, itu terjadi seperti itu. Ya, dukuh, bagus-bagus yang di atasnya. Saya pernah beli apa ya? Kalau nggak salah sih, ya dukuh gitu ya, bagus-bagus. Ambil sendiri apa diambilin? Ambilin aja nih. Jadi yang dibagus-bagusin itu ternyata yang dari sini ngambilnya yang kecil-kecil ya Pak. Nah, begitu.
Yang ditampilin yang besar, yang diambilin yang kecil. Itu udah gurur tuh, penipuan. Apalagi kalau misalnya ada yang busuk. Yang busuk sengaja maksudnya dijual, bukan nggak sengaja. Kalau nggak sengaja sih nggak. Sengaja yang busuk-busuknya ditaruh di tengah, misalnya kalau ada yang beli. Itu kan sebetulnya merugikan juga, merugikan pelanggan, nggak bakal beli lagi yang begitu. Belum lagi kerugian akhirat. Jadi mereka mencari keuntungan tapi tidak dapat keuntungan. Kelihatannya sih dapat keuntungan bermiliar-miliar bahkan bisnis, tapi kenyataannya mereka semakin gelisah. Bukan ketenangan yang didapat, tapi terus-menerus kegelisahan sampai jabatan, penghasilan setinggi apapun tidak bisa menenangkannya. Ya, pendapatan besar tapi pengeluaran juga kebutuhannya lebih besar. Akhirnya nggak impas-impas. Nah, jadi banyak pedagang yang begitu. Wa minha, dan diantaranya lagi ya'ti 'alan nas zamanun himmatuhum butunuhum wa syarafuhum mata'uhum wa qiblatuhum nisahum wa dinuhum darahimuhum wa dananiruhum. Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana himmatuhum butunuhum, tujuan hidup mereka adalah perut-perut mereka. Jadi bukan batin tapi perut. Wa syarafuhum mata'uhum, dan kemuliaan mereka adalah ini dunia mereka, hasil jeripayah mereka. Jadi yang dibanggakan, yang jadi kemuliaan mereka tuh hasil daripada usaha mereka. Apakah mobil, apakah rumah, apalagi itu. Ya harta kekayaan, itu yang jadi kebanggaan mereka. Jadi anak soleh itu nggak jadi kebanggaan. Misalnya begini, anakmu diterima di UI, alhamdulillah, syukuran. Ribut, ya saling membanding-bandingkan. Yang anak pesantren nggak jadi apa disebutnya, nggak jadi kebanggaan. Seakan-akan anak yang pesantren itu anak buangan, anak yang bandel. Bisanya di pesantren kan karena bandel Pak umumnya. Jangan nakal loh, kalau nakal saya pesantrenin, bapak pesantrenin. Jadi pesantren itu gara-gara nakal, biar nggak nakal. Nah itu yang niat yang salah, sehingga pesantren akhirnya framingnya adalah tempat bukan orang-orang yang baik. Jadi kemuliaan mereka terletak pada harta-harta mereka. Jadi kita menghormati mereka, menghormati hartanya, jabatannya. Dan perlu kita ketahui Pak, siapa yang menghormati seseorang karena harta dan jabatannya, maka hilang separuh agamanya. Ya Bapak nih misalnya, datang Pak Jazuli, ya hormat sih, hormat. Datang misalnya, apalagi pejabat kita siapa? yang tinggi deh, PRT merendah. Ya Pak Gubernur deh, Pak Gubernur ya. Pak Gubernur, PJ Gubernur. Wah, kita hormat banget sama dia nih, sama Kiai dicuekin. Nah, hati-hati tuh Pak, separuh agama hilang gitu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Apalagi tukang foto-foto tuh. Ya, membelakangi Kiai lagi, dipantatin Kiai, hati-hati tuh Pak. Itu nggak ada adabnya kalau begitu. Iya. Jadi kita menghormati seseorang bukan nggak boleh, tapi ingat kalau kita menghormati orang karena harta dan jabatannya, bukan karena ilmu dan ketakwaannya, kita akan hilang separuh agamanya. Ya. Sebetulnya bukan otomatis Pak, bukan. Itu cerminan maksudnya. Bahwa orang itu nggak ada agamanya. Orang itu nggak ada agamanya. Cerminan bahwa orang yang nggak ada agamanya, contohnya itu kelihatan kok dari ini juga kelihatan. Dari kasus seperti itu kelihatan bahwa dia lebih hormat pada
atasannya, pada jabatan daripada kepada guru atau kiainya. Bahkan mereka nggak kenal kiai, nggak kenal guru. Wa qiblatuhum nisa'uhum. Kiblat mereka adalah wanita-wanita. Wanita-wanita mereka bisa jadi istrinya, bisa jadi wanita lain. Jadi apa yang dia lakukan tujuannya ke arah wanita. Ya, paling tidak istri lah. Bagaimana supaya istri tidak cemberut, bagaimana supaya istri tidak ngomel-ngomel mulu. Apapun yang dilakukannya, halal maupun haram, ia lakukan. Pak, kata istrinya, sama-sama polisi kok kere banget. Dia itu lihat tuh polisi kaya, misalnya gitu tuh. Nah akhirnya kan tumbuh tuh pengen cari tambahan bagaimana supaya bisa kaya kayak dia. Itu gara-gara istri tuh Pak, ngompor-ngomporin. Yang seperti itu banyak akan terjadi pada laki-laki gara-gara ingin menutupi kewibawaannya, jangan sampai kalah dengan suami-suami yang lain di hadapan istri-istri mereka. Akhirnya terjadi korupsi itu gara-gara istri Pak. Iya, seperti Nabi Adam kenapa makan buah huldi ya gara-gara wanita, gara-gara istrinya. Makanya cari istri itu yang sabar, yang tawakal, walaupun tidak dapat hasil yang banyak, yang penting bersyukur. Nah, itu akan menenangkan kita. Wadinuhum darohim, agama-agama mereka adalah dirham dan dananiruhum, dinar-dinar mereka. Jadi agama itu diukur dengan dinar dan dirham. Sehingga banyak umat yang berpandangan begini Pak. Ustadz kok miskin? Jadi menurut mereka Ustadz itu nggak boleh miskin. Ustadz itu nggak boleh miskin. Karena apa? Karena kalau orang dekat dengan Allah pasti doanya dikabul. Sehingga kalau ada Ustadz miskin itu berarti doanya nggak mustajab. Nggak pinter. Disangka Ustadz itu pilihan kali ya. Musibah miskin itu. Ada juga yang pilihan Pak. Seperti Nabi. Nabi itu ada yang miskin, ada yang kaya. Ulama juga ada yang miskin, ada yang kaya. Yang miskin itu diantara mereka ada yang pilihan nggak mau kaya. Memang nggak mau kaya. Kekayaan di depan mata tapi nggak mau. Yang nggak tahu kalau Ustadz. Ustadz itu kan memang level ulama yang paling rendah lah kalau di kalangan kita ya. Setinggian lagi kiai, tinggian lagi wali gitu ya. Itu kalau para wali begitu. Sehingga kalimat ini kalau ditafsirkan bahwa tujuan dari agama mereka tiada lain adalah karena harta. Sholat duhanya karena pengen lulus, karena pengen harta, lunas hutang dan lain-lain. Tahajudnya juga demikian. Jadi hal-hal yang harusnya ibadah itu adalah karena cinta dan mengharap ridho Allah, justru ibadahnya karena ingin balasan harta. Sampai sedekahnya pun ingin berbalas lipatan-lipatan harta. Kalau pengen dapat 1 juta sedekah 1 juta. Kalau ingin dapat 10 juta sedekah 1 juta. Kalau pengen dapat 1 juta sedekahnya berapa? 100.000. Begitu ukurannya. Seperti itu. Ulaika syarrul khaliq, yang demikian itu seburuk-buruknya makhluk, la khalaqalahum, seburuk-buruknya akhlak. La khalaqalahum, tidak ada akhlak bagi mereka indallah, di sisi Allah. Jadi orang-orang seperti itu dalam pandangan Allah tidak berakhlak. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling tinggi akhlaknya. Makanya kalau cari kiai, ya jangan kiai yang hanya bisa ceramah Pak. Kadang banyak orang ceramah aslinya bukan kiai, cuman hanya bisa bersilat lidah saja. Kiai itu yang baik itu yang didatangi Pak. Yang didatangi, bukan yang datang. Kalau mau cari kiai ini rumusnya yang mudah, kiai itu didatangi. Coba Bapak lihat di rumah-rumahnya. Kalau banyak orang datang, nah itu kiai itu bagus. Berguru, ngaji ke rumahnya, itu bagus. Bahkan saya pernah punya kesimpulan begini. Jangan sembarangan nyebut kiai. Jangan sembarangan ngaku-ngaku kiai. Karena kiai itu begini Pak. Itu sebuah
sebuah apa namanya disebutnya singkatan dari kaf, iya, alif, ha, iya, 5 huruf. Kia, hi, gitu. Kafnya yang pertama adalah kafin li ilmi, cukup ilmunya. Lalu iyanya yakinun bima amarallah, yakin dengan perintah Allah, wa rasuluh dan rasulnya, yakin bima amarallah wa rasuluh. Yang ketiganya amiru nabil ma'ruf wa nahuna anil munkar, mau beramar ma'ruf nahi. Itu ciri kiai itu. Jadi ciri kiai diantaranya yang pertama adalah cukup ilmu, yang kedua yakin dengan perintah Allah dan Rasulnya, yang ketiganya mau beramar ma'ruf nahi munkar, yang keempatnya haknya itu adalah haibun anil dzunub, mau lari dari dosa. Nah, ya yang terakhir yakunu amaluhu muwafiqon liqalbi, yakni apa yang dilakukannya sangat sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Itu jadi karakter kiai itu 5 ini. Maka jika tidak cukup ilmunya, ya, kemudian tidak beramar ma'ruf nahi munkar, orang yang nggak takut sama dosa, hati dan perbuatannya bertolak belakang, maka nggak layak disebut kiai. Nah, waktu itu saya menambahkan, kalau ada yang menambahkan begini, ciri kiai yang berikutnya adalah istrinya 2. Nah, itu nggak benar tuh. Belum benar kalau ada kiai baru istrinya 1, belum pas kalau disebut kiai katanya. Itu nggak benar kalau itu guyon aja. Tapi banyak beredar tuh kalimat itu, Pak. Kalau saya menambahkannya begini, ciri kiai yang berikutnya adalah ketika dia buka pengajian di rumah banyak yang datang. Gitu, Pak. Buka pengajian di rumah banyak yang datang, yang hadir. Karena di akhir zaman nanti orang-orang menyangka kiai itu yang diundang banyak jamaahnya, Pak. Banyak jamaahnya. Kalau dulu misalnya yang apa namanya, yang tersohor, yang tenar, Kiai Zainuddin MZ ya, buka nggak pengajian di rumah? Kalau buka pengajian di rumah dan jamaah banyak datang, ya kiai. Kalau saya begitu. Begitu juga Agim. Jadi kalau bisa ceramah saja, tidak buka pengajian di rumah lalu tidak ada orang yang datang, bagi saya maksudnya, saya punya kriteria sendiri, yaitu yang pertama, yang terakhir itu. Ada juga yang menambahkan kalau kiai itu cirinya adalah punya pesantren. Ya. Tapi yang pasti kiai itu sebutan dari orang Jawa yang tadi singkatannya adalah kafnya kafin li ilmi, cukup ilmu, iyanya yakinun bima amarallah wa rasuluh, yakin terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Alifnya adalah amirun nabil ma'ruf wa nahuna anil munkar, mau beramar ma'ruf nahi munkar. Haknya adalah haibun anil dzunub, lari dari dosa. Dan ya yang terakhir adalah yakunu amaluhu muwafiqon liqalbi, yakni antara hati dan perbuatannya sesuai, ya. Jadi demikian, mudah-mudahan kita pandai mencari guru yang pas bagi kita, karena insya Allah kalau kita pas ketemu guru berkah hidupnya, ya. Carilah guru yang bisa kita datangi, bukan gurunya datang ke pengajian-pengajian. Nah, kalau Bapak nih kayak gini nih, saya belum pantas dijadikan guru. Karena Bapak belum mencoba, saya buka pengajian datang enggak, berarti belum pas bagi saya disebut kiai. Gitu, ya. Tapi kalau orang nyebut ya sah-sah saja, silahkan gitu. Barangkali karena takzim, karena cinta, karena hormat dan lain, itu sah-sah saja. Tapi perlu diketahui bahwa segala sesuatu ada definisi dan ada maksud dan tujuan. Barangkali ini dulu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dengan ilmu dan amal soleh, dengan hati yang ikhlas, dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah kita diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiq wa yid bi ta'yidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al amalana fi ridha wa 'inna ala muridina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.